Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Apriana Dimisela, biasa disapa Elo, Ariel, dan lain-lain sebagainya. Dan teman saya adalah... Perkenalkan, nama saya Widira Tamalesi dari kelas 92, biasa disapa Indi ataupun Winnie. Berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan apa itu STEM dan apa itu P5. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang judul dan tema dari P5 dan STEM. Nah, judul kita di hari ini yaitu pemanfaatan dan pengolahan limbah cangkang kerang. Dan seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu sekalian, P5 atau Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila merupakan salah satu metode pembelajaran yang dikeluarkan oleh kurikulum Merdeka. Nah, tidak hanya itu, P5 juga mempunyai berbagai jenis tema dan juga dimensi. Dari tema dan dimensi tersebut, para peserta didik diwajibkan untuk menjalankan suatu proyek. Kira-kira gunanya proyek P5 itu untuk apa ya Bapak Ibu? Ada yang tahu tidak di sini? Baik, ya saya kasih tahu. Proyek P5 kegunaannya yaitu menjadikan peserta didik untuk membentuk karakter yang lebih baik dan juga meningkatkan kreativitas siswa dan kemampuan bernalar kritis. Dimensi kita di hari ini yaitu berkebinekaan global dengan tema rekayasa teknologi. Tetapi sebelum kita masuk pada materi STEM, kami akan menunjukkan kepada Bapak Ibu salah satu video untuk memotivasi Bapak Ibu supaya tidak membuang limbah laut dengan sembarangan. Selamat menyaksikan Bapak Ibu sekalian. Pantai, tempat di mana kita sering mencari ketenangan, keindahan, dan kedamaian. Namun, tahukah Anda bahwa di balik pesonanya ada masalah yang semakin hari semakin mengancam? Cangkang yang seharusnya menjadi rumah bagi makhluk laut, kini malah berakhir sebagai sampah di pantai-pantai kita. Cangkang-cangkang ini bukan satu-satunya ancaman. Mereka seringkali terperangkap oleh sampah plastik yang dibuang sembarangan. Kombinasi keduanya menciptakan bahaya bagi kehidupan laut dan ekosistem yang rapuh. Cangkang yang tersisa yang dulunya merupakan tempat bagi organisme laut kini mengancam kehidupan di laut. Keberadaan mereka yang berserakan bisa mengganggu kelangsungan hidup berbagai spesies yang bergantung pada ekosistem bawah pantai. Tidak hanya bagi ekosistem bawah laut, cangkang yang terjebak sampah bisa membahayakan hewan-hewan yang tinggal di pantai atau mencari makan di dekatnya. Terdapat banyak laporan tentang burung-burung yang terluka karena cangkang yang tajam atau terkejut oleh bentuk cangkang yang mirip dengan makanan. Kerusakan ini bukan hanya masalah jangka pendek. Cangkang yang terbuang begitu saja bersama dengan sampah lainnya menyebabkan degradasi pantai dan mengurangi daya tarik alami bagi wisatawan dan mengganggu proses alami yang akan ada. Namun masih ada harapan. Kita bisa mulai melakukan tindakan kecil yang bermakna. Dengan menjaga kebersihan pantai, mengurangi sampah plastik, dan mendukung upaya konservasi, kita bisa membantu mengembalikan keseimbangan ekosistem ini. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan menciptakan dunia yang lebih baik untuk kita semua. Mari jaga pantai, jaga kehidupan, dan jaga alam kita.
untuk masa depan yang baik. Bapak Ibu, tidak hanya ada di animasi saja bahwa cangkang kerang itu banyak dampak positif, banyak dampak negatifnya. Tetapi di dunia nyata juga pun banyak. Contohnya di Pantai Salobar ada banyak cangkang kerang yang berserakan di pesisir pantai-pantai Salobar, Bapak Ibu. Dan di sini kita sudah review mengatakan bahwa setiap langkah kecil yang kami ambil hari ini akan menciptakan dunia yang lebih baik, Bapak Ibu. Jadi mari menciptakan kerajinan yang lebih baik dan menciptakan sumber daya alam yang lebih baik, Bapak Ibu. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah memiliki gambaran terhadap video yang telah ditayangkan. Nah, kira-kira materi kita di hari ini membahas tentang apa ya? Nah, sekarang kita akan membahas materi tentang judulnya yaitu pengolahan dan pemanfaatan cangkang kerang dengan tema rekayasa teknologi. Sebelum kita masuk pada penjabaran terkait dengan materi ini, kita harus mengetahui dulu hakikat dari cangkang kerang itu apa. Nah, hakikat dari cangkang kerang adalah cangkang kerang merupakan hasil laut yang di perairan laut, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga pasti ketahui bahwa cangkang kerang ini hanya bisa dimakan saja. Tetapi bukan hanya itu, Bapak Ibu. Cangkang kerang bisa dibuat menjadi kerajinan dan bernilai seni yang tinggi, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat anting-anting, Bapak Ibu bisa membuat tempat persembahan dan lain-lain sebagainya. Dan juga pasti Bapak Ibu mengatakan bahwa kalau kita makan cangkang kerang itu tersebut, pasti Bapak Ibu berpikir tentang penyakit lain dan sebagainya. Bapak Ibu pasti bahwa menimbulkan penyakit tentang kolesterol, asam urat dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu bisa membuat cangkang kerang tersebut, kulitnya itu bisa membuat kerajinan dan isinya itu Bapak Ibu bisa masak dan kasih kepada anak-anak karena kulit cangkang tersebut bisa memuat banyak protein untuk kecerdasan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Kita masuk di klasifikasi makhluk hidup. Pasti Bapak Ibu mengatakan bahwa apa itu sih klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup itu ada 7 tingkatan, Bapak Ibu. Tingkatan yang tertinggi itu adalah kingdom dan jenisnya adalah animalia, Bapak Ibu. Animalia itu adalah semua makhluk hidup, Bapak Ibu. Animalia juga terbagi pada 2 tipe, yaitu avertebrata dan invertebrata. Saya akan menjelaskan invertebrata karena avertebrata sudah masuk di tingkatan yang kedua. Pasti Bapak Ibu mengatakan bahwa apa itu invertebrata? Invertebrata itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang, Bapak Ibu. Dia biasa bernapas melalui brakea dan insan seperti cangkang kerang, ular, serangga dan lain sebagainya. Dan yang tingkatan yang kedua adalah tingkatan yang kedua yaitu filum atau division. Nah, filum ini dikhususkan untuk hewan dan divisio itu untuk tumbuhan. Nah, jenis yang kita gunakan di hari ini yaitu avertebrata dengan jenis tipe hewan yaitu moluska. Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu apa itu hewan moluska? Ada yang tahu atau tidak? Hewan moluska adalah hewan yang mempunyai tubuh yang berstruktur lunak. Nah, misalnya kayak siput. Pasti Bapak Ibu semua itu sudah pernah melihat jenis siput-siput yang ada di pantai. Nah, di sini siput yang kita gunakan itu ada banyak sekali dan juga dari siput-siput tersebut pasti memiliki tempat terlindungnya yaitu cangkang kerang. Dan yang tingkatan yang ketiga adalah kelas. Jenisnya adalah Gastropoda. Gastropoda pasti Bapak Ibu mengatakan bahwa apa itu gastropoda?
Apakah Ibu tahu itu apa gas ropoda? Bisa menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengetahui apa itu gas ropoda. Baik Bapak Ibu sekalian, saya akan menjelaskan apa itu gastropoda. Nah, kelas gastropoda itu untuk kelas siput-siputan. Nah, yang dimana tadi saya sudah jelaskan kalau misalnya siput itu mempunyai penyamaran, yaitu cakra kerang, yang dimana itu mempunyai salah satu kemampuan siput untuk melindungi diri dari hama ataupun mangsa yang akan mengancam kehidupan dari siput tersebut. Dan yang keempat yaitu ordo dan jenisnya yaitu bivalvia. Bivalvia atau kerang-kerangan itu ada banyak jenis yang ada pada Indonesia. Nah, ada banyak sekali jenis-jenis kerang-kerangan yang nanti akan kita jelaskan pada tahap berikutnya, karena masih ada kelas-kelas atau tingkatan-tingkatan yang nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi. Yang berikutnya, tingkatan yang berikutnya adalah famili. Pasti Bapak Ibu mengatakan bahwa apa itu famili? Famili ditranslate ke dalam bahasa Indonesia adalah keluarga. Tidak hanya manusia yang mempunyai keluarga, Bapak Ibu, tetapi di hewan juga memiliki keluarga. Dan tingkatan famili memiliki jenis yaitu Pectinidae. Pectinidae adalah kerang. Kerang itu dia punya bentuk itu sama dengan rumah Gini Ogini, Bapak Ibu. Rumah Gini Ogini. Rumah Gini Ogini itu dia seperti ini, Bapak Ibu. Pectinidae itu dia sedikit melengkung dan dia lebih besar, Bapak Ibu. Dan tingkatan yang kedua yaitu adalah yang keenam. Yang keenam yaitu genus dan jenisnya Pecten. Nah, Pecten ini merupakan inti dari Pectinidae, karena Pectinidae itu menjabarkan sehingga muncullah jenis Pecten. Jadi dapat disimpulkan bahwa Pectinidae dan Pecten merupakan satu spesies yang sama, tetapi itu hanya dijabarkan menjadi ukuran lebih kecil lagi. Dan yang terakhir adalah spesies. Spesies yang kami ambil hanya itu salah satunya adalah kerang darah. Tetapi spesies ini memiliki banyak jenis seperti kerang hijau dan lain-lain sebagainya. Yang kami ambil adalah kerang darah, Bapak Ibu. Kerang darah ini biasa terdapat pada rumah-rumah makan dan juga dia terletak di pesisir-pesisir pantai. Semua cangkang kerang itu terletak di pesisir pantai dan di bawah laut, Bapak Ibu. Dan juga kerang darah ini dia punya di depannya itu sangat tajam. Jadi Bapak Ibu harus berhati-hati saat memegang kerang darah tersebut, Bapak Ibu. Kita masuk pada pengertian STEM. Bapak Ibu di sini ada yang tahu apa itu STEM? Tadi kalau tidak salah, Ibu Kepala Sekolah telah menyinggung bahwa di hari ini kita akan membahas tentang STEM. Nah, mari kita lihat sama-sama apa itu STEM. STEM dengan kepanjangannya yaitu Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Dengan aktivitas proyeknya meliputi aktivitas EDP atau Engineering Design Process. Sebagai karakteristiknya yang dikemukakan oleh Anne Jolie tahun 2017. Dan pasti Bapak Ibu mengatakan bahwa apa itu EDP? EDP ini sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu, karena EDP dari singkatannya itu adalah Engineering Design Process, Bapak Ibu. Engineering EDP ini adalah salah satu teknik penerapan dari STEM. Jadi Bapak Ibu mengetahui bahwa EDP itu engineering itu adalah teknik yang dimana menerapkan ilmu matematika, Bapak Ibu. Dan desain, Bapak Ibu mendesain semua kerangka-kerangka yang akan Bapak Ibu membuatkannya menjadi kerajinan. Dan prosesnya apa? Prosesnya Bapak Ibu membuat desain itu menjadi kerajinan yang memiliki nilai seni yang tinggi. Dan pasti Bapak Ibu juga mengatakan bahwa apa itu manfaat dan dampaknya EDP ini bagi siswa. Manfaat EDP yang saya bisa simpulkan itu hanya dua, Bapak Ibu. Yang pertama, mendorong pembelajaran dari kegagalan, Bapak Ibu. Dan yang kedua, membangun keterampilan nilai berpikir, yaitu membangun nilai berpikir kita, Bapak Ibu.
Sama Bapak Ibu, kita masuk pada alur EDP. Alur EDP itu ada 8 Bapak Ibu. Yang pertama, define the problem. Define the problem, Bapak Ibu mendefinisikan suatu masalah. Ketika Bapak Ibu pergi ke Pantai Salobar, Bapak Ibu mendefinisikan masalah tersebut. Masalah tersebut, mengapa sampai kanal kendaraan tersebut bisa berhamburan di pesisir pantai. Dan alur EDP yang kedua adalah alur EDP yang kedua yaitu research. Research atau yang biasa kita kenal dengan mencari informasi. Nah, pada tahap ini mempunyai hubungan keterkaitan yang sangat kuat antara define the problem. Nah, misalnya nih, kalau misalnya kita sudah menemukan suatu masalah, kemudian kita mempunyai rasa penasaran, kita mengulas kembali masalah tersebut pada medsos-medsos atau website yang sudah tersedia untuk mencari informasi mengenai alat kita. Nah, di situ kita bisa melihat apakah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, apakah masalah itu sudah teratasi atau belum? Jadi, itulah kegunaan dari research. Kemudian kita lanjut pada tahap berikutnya. Imagine. Berarti imagine itu apa itu Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu tahu? Imajinasi. Imagine ini adalah kita membayangkan masalah tersebut, kita saling bertukar pikiran antar sesama. Bagaimana kalau kita membuat ini menjadi nilai seni yang tinggi, membuat kerajinan ini menjadi anting-anting dan lain-lain sebagainya Bapak Ibu. Dan alur EDP yang berikutnya adalah alur EDP yang berikutnya yaitu plan. Plan itu biasa kita kenal dengan rencana atau kita bisa merencanakan sesuatu. Nah, dalam membuat suatu kerajinan, kita harus memerlukan yang namanya plan atau merencanakan. Yang dimana itu dapat membantu kita untuk membantu seluruh rangkaian pembuatan dari bahan kerajinan. Dan juga, pada plan ini, kita harus menyesuaikan dari kebutuhan kita masing-masing. Apakah alat atau bahan yang dapat kita buat, dan juga sketsa yang dapat kita rangkai itu seperti apa. Dan itu dapat disesuaikan sesuai kemampuan kita masing-masing. Great, berarti Bapak Ibu membuat desain, membuat sketsa itu menjadi kerajinan yang Bapak Ibu telah membuat desain tersebut. Great itu membuat, Bapak Ibu membuat semua kerangka-kerangka itu menjadi kerajinan seperti anting-anting, kalung, tempat persembahan, dan lain-lain sebagainya. Tes dan evaluate. Tes adalah yang mengetes dan evaluate yaitu mengevaluasi. Nah, pada tahap ini, ketika bahan kerajinan sudah selesai dibuat, tahap selanjutnya itu kita harus menguji coba kegagalan, kekurangan, ataupun kekurangan pada produk itu tuh seperti apa, supaya kita semua dapat berembuk dalam pokok untuk menyesuaikan kekurangan tersebut menjadi dan diperbaiki menjadi suatu kelebihan yang bisa dilakukan dan dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Redesign berarti Bapak Ibu membuat ulang. Menurut hati Bapak Ibu begini, ini kurang bagus deh. Pas teman Bapak Ibu pasti mengatakan juga, Ariel kasih ini kurang bagus dan nanti tidak mempunyai nilai tarif yang sangat tinggi. Jadi Bapak Ibu membuat desain itu ulang. Jadi Bapak Ibu berebut dan Bapak Ibu membuat desain itu ulang dan menjadi kerajinan yang lebih baik dan bagus dan mendapatkan nilai kerajinan estetika yang tinggi dan memiliki nilai daya tarik yang sangat tinggi dan juga bisa bersaing di internasional Bapak Ibu. Tahap yang terakhir yaitu communicate atau komunikasi. Nah, pada tahap ini peserta didik membuat laporan tertulis terhadap bahan kerajinan tersebut. Dan di situ termuat berbagai alat dan bahan-bahan yang sudah dibutuhkan pada pembuatan kerajinan tersebut. Dan juga kelemahan serta kegunaan, kelebihan, dan juga kegunaan semuanya itu diterangkan pada laporan tertulis tersebut. Sehingga dapat mengimbau seluruh teman-teman dan guru untuk memang betul-betul memahami
kerajinan tersebut bisa dipanjangkan atau dijualkan ke masyarakat tertentu. Sekarang kita sudah selesai pada materi STEM dan sekarang kita akan mulai dari pengenalan produk. Pengenalan produk kita akan menjelaskan bahwa apa itu tentang bagaimana tingkatan-tingkatan yang ada di pada produk-produk kita. Jadi produk yang pertama yaitu gantungan. Bapak Ibu bisa lihat sendiri bahwa seluruh keseluruhan bahan dan bahan yang ada pada kerajinan kita di saat ini semua itu dari bahan-bahan alami. Misalnya dari pertama tempurung kelapa atau batok kelapa bisa dijadikan sebagai alas yang dapat mengait tali-tali dan juga terdapat kerang-kerangan yang nanti akan memperbagus dan mempercantik dari kerajinan tersebut karena terdapat nilai ekonomis yang terlihat sangat tinggi sehingga kerang-kerangan tersebut tidak terbuang begitu saja, melainkan kita memanfaatkannya untuk menjadikan bahan kerajinan. Nah, sekarang sudah selesai pada tahap pengenalan produk. Apakah ada pertanyaan, saran, dan tanggapan dan masukan dari Bapak Ibu sekalian?